banget gitu. Jadi kan saya mendoakan begitu, mendoakan ternyata 3 hari ke depan sembuh. Saya menyatakannya itu pada saat itu di depan keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus, seketika 3 hari sembuh. Nah seketika itu kakak abang, besoknya itu dia datang, ini saksi sedikit ya, malah dibilang, kami bisa nggak mengimani Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan istri saya. Jadi saya berkata pada saat itu, oh jangan, nggak boleh begitu, ikut Kristen itu susah loh. Nanti saya pribadi sama keluarga saya nanti dibilang mengkristenkan kalian. Nah 3 hari ke depannya atau sampai seminggu saya katakan juga begitu, tidak bisa. Nah kira-kira kalau menurut persepsi kakak sama ibu, gimana itu ibu? Ternyata mereka sudah masuk Kristen begitu. Yang pertama saya nggak ada lihat langsung, jadi kami nggak tahu Bang Sarang, karena nggak ada buktinya, kami nggak tahu. Ya jadi saya nggak tahu nih apa yang mau kita tanggapi gitu, kecuali Bang Sarang kita ada hadirkan buktinya gitu. Ada bangku. Itu soalnya, ada video, ada bangku. Boleh ditampilkan biar enak kita. Kalau cuma ngomong kan nanti kita juga bisa bilang. Iya, ada bangku. Cuma silakan dibuktikan dengan data, jangan hoak. Ini ya ada undang-undangnya soalnya. Enggak, kan gini yang disampaikan Bang Sarang ini kan apa yang dialami secara langsung. Nah, ungkapan itu saya pikir ya udah kita tanggapinya itu juga. Kita tanggapinya karena nggak ada bukti ya belum dihadirkan, gitu, kami nggak bisa tanggapan. Udah gitu aja. Ya, karena nggak ada bukti kita nggak bisa tanggapi. Banyak sih abang bukti-buktinya. Contoh seperti penyembuhan Simon itu, Simon itu kan banyak bukti gitu bang. Bang kalau gitu kenapa mereka nggak mau jadi Kristen semua tuh ya? Aneh juga itu. Padahal kalau jadi Kristen semua yang ngantri-ngantri itu udah naik jumlah Kristen di daerah sana tuh bang. Habis itu kemarin tuh ada tantangan yang bagus tuh bang. Tunggu ada satu tantangan bagus nih. Aku sekaligus ngomong nih. Ya Bang Sarang kita, aku ada saran nih, ada saran juga. Boleh aku ngomong? Karena kami kan tidak ada istilahnya mengkristenisasikan. Oh, nggak, aku boleh ngomong dulu nggak Bang? Tunggu izin saya pribadi ya, saya pribadi tidak pernah mengkristenisasikan karena karena saya pun di dalam keluarga ini. Dengar dulu, biar aku ngomong aja bentar. Ini paling gampang nih, ini paling gampang. Begini abangku, karena tunggu kak, di dalam keluarga saya satu rumah, satu rumpun, sama-sama orang Batak. Kami ada Muslim, ada Kristen. Kami keluarga saya ada Muslim, ada Kristen. Jadi kami tidak ada mengkristenisasikan, saya pribadi ya. Kalau ada saya niat untuk mengkristenisasi mereka, sudah saya bawa semua, tetapi saya tidak mau begitu. Bagus. Oke, aku mau kasih tahu bang. Hak untuk bermilih agama, iman tidak bisa dijual belikan atau digoyangkan. Itu kepribadian masing-masing. Siap. Jadi, boleh pak. Gini Bang, aku ada saran sekaligus. Bohong ya. Aku nanti buka data open chat. Boleh. Jadi gini, aku ada saran nih buat teman-teman Kristen, terutama yang mengaku punya mukjizat bla 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 sebagainya. Ya, kita ingat 2 tahun yang lalu, sudah mau 3 tahun yang lalu ya, saat COVID sedang rame-ramenya. Terus ada pendeta, ya saya sebut langsung ya, ada pendeta Niko itu langsung ngomong bahwa dia dibisikkan oleh Yesus, bahwa dia disuruh oleh Yesus untuk menghardik COVID seperti Yesus menghardik ombak, menyuruh ombak stop, ya maka Niko akan menyuruh COVID berhenti. Ya, saya rasa teman-teman tahu video tersebut karena viral sekali. Oke. Bagi yang nggak tahu, tunggu dengar dulu. Bagi yang nggak tahu nanti kalian boleh tap di komentar biar kita putarin videonya, nggak apa-apa. Terus Pak Stephen Tong menantang. Dia bilang gini, kalau memang ya si Niko ini punya mukjizat seperti itu, sembuhkanlah orang-orang COVID daripada mereka menderita. Kumpulkanlah semua orang yang COVID itu di Gelora Bung Karno. Ya, atau tempat yang luas, doakan. Dengan kalian melakukan itu, kalian nggak perlu capek-capek menginjili lagi umat Muslim,
Ya, kalian nggak perlu lagi kirim-kirim misionaris ke daerah-daerah pedalaman. Dengan hanya melakukan, kalian kumpulkan orang sakit di stadion, ya, itu kan bisa kapasitasnya ratusan ribu kalau sampai ke lapangan sama tempat duduk gitu kan. Gelora Bung Karno aja udah 100.000, tambah yang di lapangan lagi bisa berapa orang gitu kan, ratusan ribu tentunya. Kalian sembuhkan, ya, dengan sekali doa kalian sembuhkan, ditonton live oleh puluhan juta rakyat Indonesia, saya jamin nggak perlu kalian capek-capek melakukan misionaris, kristenisasi, habis duit banyak. Dengan Oke. cukup melakukan itu, saya jamin Baik. Kristen jadi mayoritas di Indonesia. Baik, Betul saya nggak? tanya dulu. Oke, baik, saya tanya dulu abang. Adik saya masuk Muslim, tanggapan abang gimana itu? Ya, itu hak dia, Bang. Nah begitu juga bang, sebaliknya bang. Enggak, aku kan kasih saran, Bang. Abang Boleh nanti nggak Bang aku? Kojibes. Ini Nggak, abang aku cuma jalan kasih saran. aslinya Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Bang. Saya orang Bang tapi Jul, dulu boleh nggak aku masuk? orang tunggu sebentar biar kita Bang satu. Medan nih. Saya orang Batak Tapanuli Utara, Danau Toba. Kalau mau datang Itu udah silakan. mayoritas. Itu udah mayoritas Kristen, Bang. Jadi Sebentar abang izin. lihat ini. Enggak, Pak Sarah. Itu mayoritas Kristen Saya- tuh. tunggu. Pak Sarah, Saya bertanya sama Bang Zeus dulu, Bang Zeus ya. Pak Sarah, Adik ya, izin masuk dong. Islam gimana? Coba gimana tanggapan abang? Apa akal pikiran abang? Coba. Pak Sarang, kalau Anda Gimana? kelas Jumat, Anda memang tidak paham Sebentar apa itu dulu, misionaris. Ibu. Kristensi. Sebentar dulu, Ibu. Tetapi ada orang-orang tertentu di dalam saya- gereja yang mempunyai adik peran saya tuh, menutupi itu. Tunggu. Gini aja loh, Nana, Ibu ini pertanyaannya. komunikasinya gimana tuh? Enggak, gini, pertanyaannya gini aja. Apakah di kekristenan, di gereja itu ada namanya tim misionaris? Ada atau tidak, Bang Sarang? Udah gitu aja. Begini Ada. aja. Ya udah, ada tim misionaris ya. Saya Oke. mau tanya deh sama bang, saat adik saya itu 2 orang Muslim, tanggapan abang gimana? Coba. Itu hak dia, Bang. Kalau Dia, saya, dia yang masuk Islam, bukan disuruh. Jangan Itu pribadi jangan, dia. jangan abang katakan Zeus tadi, jangan anda katakan tadi. Di situ mayoritas kagak, bukan seperti pikiran anda. oke, ini saya putarkan dulu video Bang, Stephen saya orang punya Batak tantangan ya. asli, Bang. Kau Tahu Batak aku. Dale. Aku Batak aneh. Kugensi kau Batak Dale. Coba dulu kau jawab, adik aku masuk Islam gimana tanggapan kau? Loh, karena pengaruh lingkungan dia kok. Bukan kau pengaruhin kok. Lingkungan Danau Toba Pak, Kristen semua, ku tanya dulu kau. Kau tiap hari ikut adik kau. Tiap Iya. hari kau ikutin. Tanya dulu, Tiap Kak. kuliah kau ikutin. Sekolah kau ikutin. Jangan Eh, Robi, jangan nggak bisa gitu lah. perang-perangan. Kehidupan orang beda-beda. Mau ada kata lain. Jangan Kristen itu mengkristenisasikan, tidak. Kristen itu karena mengajarkan kasih lah. Bos, teman saya tinggal di Jakarta. Jangan Teman teman saya saya, setiap jangan maghrib, saya. setiap maghrib itu dia keluar Masa sengaja. satu orang yang melakukan itu, lalu kau menjas semua kekristenan kayak gitu, itu yang kesalahan otak kau, Bang. Nah, nggak Gak bisa, bisa kau satu orang melakukan satu kesalahan, kau menjas semua orang kekristenan kayak begitu. Gak bisa apple to Yang apple dibilang kayak kok gitu, Julius, Bang. nanti dijawab dulu. Jadi sama Ada pula gereja, ada yang tim- di tim Muslim, misionaris, ada nggak? yang di Muslim, orang Muslim Coba satu ditanya orang Pak yang Julius. melakukan satu kesalahan, apakah kami menjas? Enggak, itu kesalahan murni mutlak untuk seorang pribadi. Enggak bisa kita ditanya Pak menjas Julius. semua orang. Aku juga Bang. ketemu bang ya Ada intinya nggak kan tim kalau misionaris? ada nggak tim misionaris di gereja, di setiap gereja ada nggak tim misionaris? Ada nggak? Coba jawab dulu. Zeus, kau buka dulu sejarah perang Baby. Padri itu macam mana? Perang Mau Padri sejarah itu. apaan? Kok melari ke Perang situ? Padri, orang Batak kan, orang Satu Batak dulu kan. jawab Sejarah dulu. Kobus. Kau orang Batak kan, perang Padri itu macam mana mengislamkan orang? Lari ke perang Padri. Mana ada mengislamkan orang? Ini banyak. Ini yang Sekarang tadi. kami tanya, jawab dulu Mbak dari Bang Julius Toko Julius. Ada misionaris nggak di tiap gereja? Di tiap gereja ada nggak tim misionaris? Perang Padri itu susah macam bener mana loh. sejarahnya mendunia Bola-balik. itu bahwasannya memuslimkan orang kalau tidak ikut. Ini kan yang tadi disampaikan Bang Sarang ini, dia menanyakan adiknya Muslim juga. Nah dia minta pendapat bagaimana Bang Zeus. Nah tadi Bang Zeus sudah menjawab bahwa ya itu kan haknya dia. Ya sama jawabannya pula. Nah begitu juga Itu hak Abangku, asasi seketika disembuhkan itu kami sembuhkan, jangan ada kata kristenisasikan.
itu hak dia juga kan. Jangan kalian menjudge kami mengkristenisasikan karena dia sembuh. Oh tidak, justru saya pribadi saya katakan sama mereka satu keluarga, ikut Kristen itu kamu dicemoohkan. Jangan kau ikut Kristen. Saya katakan begitu. Totonya mereka udah dibaptis di gereja lain. Saya melarang keras. Jadi saya tidak pernah mengkristenisasikan orang karena iman itu masing-masing. Seandainya saya tanya dulu Bang Zeus tadi, adik saya karena dia dapat jodoh, biar saya kasih tahu dapat jodoh orang Muslim. Kalau kau tidak begini, karena dihamilin dulu, biar tahu Anda Zeus. Bos, Bos di, apa? Malah ada di jalan Sudirman tuh bos Kristen dihamilin dulu anak buahnya. Yang seperti itu Jangan melebar. sekarang pertanyaan dari Bang Julius tadi, di setiap gereja Anda, tempat Anda ibadah, ada nggak tim misionaris? Ada nggak? Jawab itu. Sederhana kan? Kalau tidak masuk Islam katanya, saya tidak mau menanggung jawabin katanya, bayangkan. Tetapi karena saya orang dewasa, ya udah. Ada berarti. Katakan begitu. Ada kan? Semua gereja tim misionaris. Nah, kami nggak punya di setiap masjid. Nggak ada. Apa Tim sebetulnya? Tim misionaris itu Islam hanya mana? bentukan. Nggak Hanya punya, tim kami bentukan. pergi ke jalan, ngajak-ngajak orang ke rumah-rumah. Ada juga jaulah atau kompor jalan, kantor jemaah kompor jalan. Itu orang Islam. Mereka malah nggak mau masuk ke rumah orang Kristen. Dan siapa memuslimkan? Adik saya Bukan sudah hal yang itu mereka, sama tapi juga. untuk orang Muslim aja yang kelihatannya orang adik saya silaturahmi. orang. Lihatnya Tanya sama kau. Bos, itu di masjid Diajak bos. sholat. Apologet itu apa? Ada memang. Apologet itu apa? Sudah Apologet kan pembela Islam. Enggak ada Kembali ke tema dong. Kembali ke tema. apologet. Kristen. Kan enggak ada apologet dari pihak apologet untuk ngajak-ngajak. Misionaris adalah pembela Kristen. jadi Bang Zeus, Kembali ke tema, Bos. Buat Beda lah di masjid. apologet sama misionaris. Kok bisa Saya tadi disamain? belum selesai ya. buat Saya Abang boleh? Zeus, berpikirlah kita dewasa ya. Jangan sekali-sekali kita Saya mengatakan herannya begini, teman-teman mengambil satu example di luar sana, lalu membandingkan dengan kisah nyata yang dialami oleh seorang sarang itu saya pikir keliru. Boleh saya bicara dulu? Gitu. Bang Baby, Bang Sarang, Bang Jul, tolong bukakan ini. Saya mau open cam, saya mau tunjukkan data biar kita. Saya mah males ya kalau bicara hanya Nggak berdasarkan. bisa kalau data untuk kalau Terserah, data Anda itu yang tidak mau terjadi terima. pada lingkup yang Anda kamu tidak temukan. Tapi kalau ini di lingkup internasional, itu, Bang Baby, belum tahu. Kalau Anda tidak tahu apa yang akan saya tunjukkan, tidak usah banyak bicara. tapi Saya nggak tunjukkan bisa, nggak bisa kau melarang saya untuk bicara di sini. Kalau mau Saya mengomentari, menyampaikan bahwa yang terjadi di luaran sana tidak bisa untuk menjust seorang sarang bahwa dia seperti itu juga, nggak bisa. Dia menyampaikan fakta yang dialami Jul, oleh tolong dia. bukakan kamera saya. Mana ini Pak? Seolah mau menunjukkan bukti untuk menjudge semua orang melakukan Saya kebohongan. akan menunjukkan. Boleh bergantian bicara dulu teman-teman. Apa tujuanmu mau menunjukkan bukti untuk Tidak usah potong. bahwa orang lain berbohong? Tadi kau sendiri Saya tidak mengatakan dia sudah berbohong. menjat. Kamu sendiri yang mengatakan kamu mau bohong lagi. Tadi kamu sudah mengatakan bahwa aku tuh berbohong. Saya lagi bohong aja. Ayo kita biasa persledi, Bang Baby, persledi. Bang Jul, bukakan, besarkan layar saya. Saya tunjukkan data tentang misi misionaris, juga beberapa website misionaris. Lady Dan Post, pasarannya adalah muslim. Oke, kita kasih Anda tidak usah kejang-kejang sebelum saya Jadi, tunjukkan data. Saya tunjukkan data, silahkan dikomentari. Oke? Kok Julius ini kebiasaan deh ditinggal-tinggal kalau lagi diskusi. Jul, open cam please. Jul, lu sarapan apa makan siang?
Ini sukanya nih dia deh. Jul, ayo. Kayak seolah apple to apple. Aneh sekali gitu. Gini loh teman-teman. Ya, yang pertama saya mau ngomong santai dulu ya. Yang pertama tentang Pak Sarang tadi ya. Pak Sarang mungkin adalah dalam hal ini adalah jemaat. Saya hormati pilihan Pak Sarang untuk memang tidak mau mengkristenkan orang lain, terutama saudara Muslim kami. Itu saya salut, angkat topi saya Pak. Terima kasih untuk itu. Tetapi tidak bisa mungkin. Ibu bisa lihat sebentar. Ibu bisa tanya nanti Uniriva Iya, siapa? Pak Sarang. Iya, saya percaya. Cukup saya percaya. Terima kasih. Tetapi saya ingin kita membuka mata lebih lebar bahwa ada satu bagian dari gereja, dari apa namanya organisasi gereja yang memang tujuannya adalah misionaris, tujuannya adalah kristenisasi untuk menyebarkan amanat agung. Ini yang ingin saya tunjukkan gitu teman-teman, supaya teman-teman tahu kalau Anda memang kelasnya jemaat, mohon maaf, Anda memang tidak tahu mungkin hal seperti ini atau ya sudahlah gitu. Tetapi ada orang-orang seperti ini ada. Saya pernah tinggal di Inggris ya Pak ya selama 4 tahun 4 bulan. Dan di sana untuk membiayai misionaris itu diiklankan loh Pak. Sampai ada, kalau saya lihat YouTube, kemudian ada iklan lewat, mereka mengajak orang-orang, yuk kita mendanai para misionaris. Wallahi saya tidak bohong ya. Jul, open cam. Aduh, nih si Jul kemana sih? Jul, sambil nunggu hostnya aku ke. Oh ya. Ya silakan Mbak. Kalau mau kasih yang kalau dulu itu udah dibuka, udah digedein. Oke, sebentar aku settingkan dulu ya. Supaya enggak dibilang bohong nih aku males kalau dibilang bohong karena aku bukan pembohong. Yang bilang berbohong itu awalnya kamu yang bilang saya berbohong. Enggak, saya sekarang malah kamu yang ngomong bilang kami yang buat saya tidak bilang, wallahi saya tidak bilang berbohong. Saya hanya bilang saya tidak mau dituduh berbohong. Kayaknya Anda ada yang baper, kayaknya Anda ada yang nggak ada yang baper di sini. Ngapain baper sama kamu? Nggak penting banget. Kenapa saya tidak menuduh Anda berbohong kok. Kenapa Anda yang saya bilangnya saya biar tidak dituduh. Buka aja klarifikasi kita. Kita kan main data. Oke, sebentar ya teman-teman, saya balik dulu Kak. Aduh, susah banget sih kenapa balik kamera dan coding nggak bisa ya. Bentar. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini saya buka dari Sabda. Sabda tahu ya teman-teman ya. Sabda ORG itu adalah Sabda ORG. Aduh, membayang nih kamera saya. Sabda ORG itu adalah salah satu website kekristenan. Di sini juga Injil banyak, Bible kita banyak pakai di sini. Ini lihat nih, doa dan misi. Misi gerakan misionaris adalah gereja Yesus Kristus berbaris dalam barisan militan untuk memiliki umat manusia di seluruh dunia. Nah, ini yang di bawah lagi nih. Doa pusat kekuatan misi, misi. Berdoalah untuk pertumbuhan rohani misionaris supaya Allah menolong mereka hidup dan melayani. Ini satu. Bentar, saya tunjukkan lagi. Nah, ini teman-teman, ini websitenya namanya alhayat.org ya, alhayat.org. Gambarnya apa nih, lihat, perempuan pakai jilbab, anak sedang sholat di atas sajadah ya. Kalau orang nggak tahu, ini mengira ini adalah website Islam. Tapi lihat, kita masuk ke sini. Kita masuk ke about-nya. Apa nih about-nya? Nih, about-nya nih saya tunjukkan ya. Al-Hayat Ministries, a dedicated team of people from Muslim and Christian backgrounds, desires to boldly proclaim the gospel of Christ, respectfully yet fearlessly unveil the deception of Islam. Dia mengatakan unveil the deception of Islam, membuka penipuan Islam. Kalau ini website Islam, nggak mungkin mengatakan seperti ini, ya. Kemudian, and empower believers from Muslim backgrounds. Lihat tuh, empowers believer from Muslim backgrounds to fulfill the Great Commission. Great Commission itu amanat agung, ya. Yang disasar siapa? Muslim backgrounds. Oke, door. Muslim backgrounds. Pertanyaan saya, kenapa harus Muslim yang disasar? Kenapa saudara Muslim kami? Kenapa nggak Hindu, Kristen, yang lain ateis kayak atau Oke, aku nangkap itu. Oke, paham itu. Apalagi itu? Satu lagi. Ini silakan. Oke. Yang pertama sudah saya paham tuh, nanti saya jawab. Oke. Ya, silakan kita baca judulnya ini bersama Kristus. Judulnya udah baca. Oke. Diam dulu. Gerakan Kristenisasi Indonesia. Ini
Websitenya ini teman-teman silahkan diklik, silahkan di screenshot ya. Gerakan Kristenisasi websitenya berbentuk situs. Ya, di sini aktivitas kristenisasi di NKRI. Dia sampai menuliskan sejarahnya, kemudian tujuannya, bahkan metode. Oke, latar belakangnya, oke. Dia belum selesai bicara, oke? Dan ini semua adalah dari website Kristen sendiri. Suaranya jauh, Ya Pak. udah tahu itu bukti, oke. Udah tahu itu bukti, oke. Tidak bisa menafikan bahwa ada gerakan kristenisasi atas nama tolong menolong. Itu saja dulu. Silahkan ditanggapi. Gini, oke. Sekarang gini, aku sekarang mau tanya ke Bang Lona. Oke, itu bukti yang dipaparkan, bukti yang kamu dapat. Mbak Lona, saya mau tanya. Pertanyaan yang kamu lemparkan adalah, kenapa yang disasar adalah Muslim kan? Pertanyaanmu. Kenapa bukan Buddha? Kenapa bukan agama yang lain begitu? Itu pertanyaan kamu kan? Yang saya tanyakan, apa yang menjadi itu melanggar peraturan dalam agamamu? Bisa dijawab dulu sebelum saya lanjut? Gimana? Melanggar Assalamualaikum Bang Zuma. dalam agama saya? Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kamu merasa itu merupakan sebuah pelanggaran Izin pamit. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Jul. Mbak Waalaikumsalam Lona, warahmatullahi wabarakatuh. kamu merasa itu suatu pelanggaran atau merampas hak Assalamualaikum asasi dalam warahmatullahi agamamu? Negara juga pelanggaran. Ya, justru itu aku bertanya ke Lona dulu. Lona, Jelas. ya jelas apanya? Oke, coba kita tanya dulu sama Bang Paham. Zuma. Bang, kenapa yang Negara aja pelanggaran. saat ini adalah suatu pelanggaran? Mungkin tanggapannya silakan Bang. Jadi sebenarnya gini, kalau kita melihat, mohon maaf, mohon izin Dinda Lona ya. Jadi Al-Quran memperingati manusia. Bentar dulu, Dalam hal Bang. ini adalah umat Islam. Aku Jelas diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini peringatan kepada umat manusia, khususnya yang berakal, agar tidak mengikuti ajaran Kristen. Ini jelas ini. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu mengajarkan Tuhan itu menjadi manusia, mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Itu langkah-langkah setan di dalam menyesatkan. Perintahnya jangan kamu ikuti. Jadi kita umat Islam yang berakal tidak boleh mengikuti langkah setan, yang mana setan galakkan melalui ajaran Kristen. Maka kami menganggap kristenisasi itu adalah gerakan-gerakan setanis. Makanya kami harus melawan. Paham? Silakan dilanjut. Ya, kenapa Anda kami bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam. Guru Nazma, izin boleh menjawab dulu satu? Silakan Ukhti, silakan. Panggil abang aja biar kita lebih akrab. Silakan. Siap, Insya Allah, syukran. Bang Baby, kalau Anda bertanya, ya itu tadi sudah dijawab Bang Guru Nazuma kami ya. Tapi saya akan menjawab dari sisi undang-undang. Anda silahkan lihat di undang. enggak, gini, jangan melebar ke sana dulu. Aku belum tanya soal melanggar undang-undang apa enggak. Loh, pertanyaan aku belum dijawab. Gimana tuh Mbak Luna kemana-mana? Mbak Luna jawab aja dulu. Apple to apple dong Bang Luna. Apple to apple dong. Menurut kesaksian yang tadi kamu sampaikan, aku iyakan itu bukti yang kamu dapatkan bahwa itu suatu pelanggaran. Yang sekarang aku tanyakan, mana yang kamu anggap bahwa itu pelanggaran banget tuh menyangkut dengan agama kamu, merampas dan meruntuhkan kokohnya agama kamu tuh bagian yang mana? Aku tanya itu dulu. Nanti baru kamu mau melebar ke undang-undang silakan. Oke, saya jawab ya. Gini, kenapa saya pribadi sebagai Muslim yang pernah hampir murtad, yang pernah menjadi sasaran misionaris, tentu saja saya tidak terima. Apalagi setelah saya lihat seperti itu, memang tujuannya adalah Muslim. Ya. Terima dan tidak terima itu urusan pribadimu. Like and dislike itu urusan pribadimu. Yang aku tanyakan, yang menjadi pelanggaran dalam agamamu tuh yang mana? Kok nggak konek, Mbak Lona? Anda yang tidak konek. Oke, mungkin Bang Zuma aja, Lona santai dulu, tenangkan diri, coba minum air dulu.
karena biar tegak kondusif. Gimana kok kita pelanggaran tanyain soal dia? Aku sepakat kalau dia mendapatkan bahwa bukti ke Kristen mendogma gitu biar orang Muslim masuk dalam agama Kristen. Aku percaya itu karena dia punya bukti tadi dipaparkan. Oke, aku percaya itu. Sekarang aku balik bertanya, yang membuatmu kepercayaan atau ketuhananmu atau dalam keagamanmu runtuh karena kegiatan itu bagian yang mana? Sehingga itu menjadi pelanggaran. Kamu jangan lompat dulu ke undang-undang, Balona. Oke, jadi dari sudut pandang agama ya, apa yang dianggap sebagai pelanggaran? Silakan Bang Juman. Iya, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan gini. Kita harus menjadikan kitab yang terakhir ini sebagai panduan, khususnya bagi mereka yang berakal sehat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir, saya ulang, orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhan. Saya ulang lagi, wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir dalam hal ini agama Kristen adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi gerakan kristenisasi itu adalah gerakan mensetankan manusia, sehingga umat Islam dalam hal ini harus melawan. Jangan sampai anak keturunannya menjadi pengikut setan. Makanya apa yang disampaikan tadi Dinda Lona itu betul adanya. Gerakan setan itu diusung oleh gerakan kristenisasi. Saya pertanggungjawabkan kalimat saya ini. Ini dalil Al-Quran yang mengatakan itu. Coba kita lihat 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus itu, pembohong itu, penipu itu adalah mereka yang pergi meninggalkan tanah Yerusalem, keluar ke seluruh penjuru bumi, mengajarkan tidak mengakui Yesus itu adalah datang sebagai manusia. Itulah penyesat, itulah penipu, itulah pembohong, dan itulah antikristus. Jadi yang menjadi penipu di sini, penyesat di sini, atau iblis di sini adalah, dengar, sabar dulu, sabar, nanti Anda tanggapin. Saya berdata, penyesat atau iblis itu atau antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan manusia bahwa Yesus itu bukan manusia, tetapi dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itulah penyesat, itulah antikristus. Silakan Anda bantah. Silakan. Enggak, Bang terlalu kemana-mana. Enggak. Saya langsung ke poinnya aja. Kita nggak usah terlalu munafik. Kita ke poinnya aja. Kristen itu adalah perpanjangan tangan setan. Titik. Bantah saya. Oke, jadi gini, Baby, tadi kamu menanya menurut pandangan Islam. Kan dijelaskan menurut pandangan Islam bahwa yang dilakukan oleh misionaris ini adalah kelakuan setan. Itu kan jawabannya. Ya, silakan dibantah. Halo, Baby. Biar saya bantah. Kenapa Anda katakan? Iya, Bang. Bentar, tapi aku mau ngingetin aja gimana? Jangan melompat-lompat seperti tupai yang akhirnya kamu jatuh juga ke tanah tuh. Begitu. Iya. Aku mau bilang soal Bang Lona tadi karena ada tujuan dan maksud aku tuh bahwa sebelum kamu menyampaikan bahwa ada pelanggaran tuh menurut kamu undang-undang, kamu sendiri yang membukakan, bukan aku. Kamu merasa itu ada suatu pelanggaran terhadap undang-undang bahkan terhadap agamamu. Kenapa enggak kau selesaikan secara hukum bahwa itu suatu pelanggaran? Kau kan berada di Indonesia, apa yang kau lakukan? Hanya bisa berkuar-kuar kah? Hanya bisa melempar hoax kah? Atau membalas kejahatan dengan kejahatan? Itu maksud saya, tapi kau nggak sampai di situ karena saya lihat ada kekosongan pada otak kau tuh. Ya, terima kasih. Otak saya kosong. Saya jawab langsung ya. Oke, karena pertanyaan Anda itu tidak jelas ya. Ya, nggak perlu kau jawab karena udah saya jawab tuh. Otakmu udah terisi tuh ada jawaban saya. Terima kasih. Oke, saya sampaikan. Tadi pertanyaan Anda tidak jelas ya. Saya jawab dulu seperti ini. Kami Muslim memang tidak akan rela. Kau sampaikan karena kau kalau mau ngikut ujian, udah saya kasih soalnya tuh, bocorannya sudah ada. Tinggal kau isi aja. Silakan, terima kasih. Saya diberi kesempatan bicara. Saya bicara dulu ya.
Saya akan mengutip dalil di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang Kemana-mana, aku nggak bahas soal Al-Quranmu. dengar dulu, jawab dulu. Kamu kan bertanya di di agama saya, kenapa saya tidak rela Muslim menjadi sasaran misionaris? Ya, saya jawab ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 120, nggak pakai dalil nih. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolongmu. Itu satu. Yang kedua, di dalam Quran surat Al-Kafirun, Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 di sana jelas dikatakan, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi jangan jual agamamu kepada kami. Oke? Jangan jual agamamu kepada kami. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, aturan tadi saya sampaikan. Di dalam keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama. Di sana disebutkan di pasal 4 berisi apa? Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah menganut agama lain. Dibenarkan ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk agama. Jangan jual agamamu kepada kami yang sudah mempunyai agama Islam. Awas mulutnya robek, Pak. Bicaranya santai aja. Malu. Awas mulutnya robek ya. Malu. Karena ada pemisahan antara rahang bawah dan rahang atas itu dikasih oleh kuasa Tuhan untuk berbicara buka mulut selebar. Malu sales agama, malu jadi agamanya jadi sales selevel Indomie. Aku malu kalau agamanya selevel Indomie. Undang-undang negara pun dilanggar demi untuk mengajak manusia menyembah sesamanya manusia. Itulah makanya kami hadir, apologet ini hadir untuk menghalau gerakan setan. Paham? Ajaran setan itu sekarang diajarkan melalui ajaran Kristen. Titik. Hadapi saya dengan ilmu, kita buktikan. Ada dari kalian yang berilmu untuk membuktikan agama Kristen bukan agama setan? Ada? Aku Hadapi tahu saya. kau tuh, kau bakal bicara kemana-mana tuh. Karena apa? Ini undang-undangnya jelas. Ini SKB Menteri Agama yang kalian langgar nomor 1 1979. Pasal 4 yang kalian langgar. Paham? Masih belum juga sadar? Masih belum sadar juga kalau agama kalian itu adalah agama yang menjual Tuhannya selevel dengan harga Indomie. Kau terlalu banyak beretorika, Bang. Silakan bantah kami pakai ilmu. Buktikan aja Bang Baby bahwa agama Kristen itu agama bukan dari agama Kristen itu adalah perpanjangan tangan setan. Titik. Bang Zuma terlalu melebar. Itu kesimpulan terakhir. Itu kesimpulan terakhir. Agama Kristen adalah perpanjangan setan. Itu asumsi. Hadapi saya pakai ilmu. Untuk mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi apa? Jadi gini. Yang namanya setan kan suka membujuk rayu ya. Kalau kita baca di kitab baik itu di Quran maupun Biblos ya, dua-dua mengatakan bahwa iblis atau setan itu membujuk rayu Hawa. Jadi agama yang suka membujuk rayu itu bisa dikatakan ajaran dari setan. Mungkin Bang Baby ada tanggapan? It's okay. Aku sekarang sejalan dengan kalian lah, biar kalian enak kan, biar nggak usah ini. Enggak, hadapi kami pakai ilmu, jangan kayak pakai acara setan. Setan itu melunak. Biar aku jawab. Tegakkan agamamu. Aku sedikit masuk dalam kotak ular mati, pura-pura mati. Habis itu matok. Berikan kesempatan, giliran aku bicara kok getar-getir itu. Ya intinya Bang Zuma mengatakan Kristen itu adalah agama perpanjangan setan. Bantah saya pakai ilmu, pakai dalil. Coba dibantah Bang Baby, agama Kristen bukan dari setan. Ya, tapi aku mau mengatakan bahwa dalam forum komunikasi ini, kalau hanya monoton kepada satu orang berbicara, oke, kayaknya kita tidak punya hak untuk berbicara, kita turun aja. Tapi kalau mau fair, mari kita komunikasi gitu. Itu kamu lagi dikasih kesempatan berbicara. Oke, gini. Aku nggak mau masuk terlalu dalam seperti apa yang dikatakan Bang Zuma.
Aku mau ngiring dia ke sana juga boleh, aku berada di otaknya itu. Aku bisa tahu arah anginnya mau kemana tuh. Tapi yang dimaksud di sini, saya mengulang lagi bahwa tentu kalian sudah menjudge bahwa kami ini adalah setan tuh, bagian pengganggu. It's okay kalau memang begitu. Sekarang berarti kalian berada posisi yang salah nih, karena apa? Karena kalian mampu digoda oleh setan tuh. Berarti memang iman kalian memang gak kokoh tuh. Oh, setan memang tugasnya mengganggu. Iya, berarti bukan apa masalah yang saya kokoh maksud tidak benar, bahwa kokohnya. memang kalian Setan harus itu pengganggu. membenahi diri bahwa iman kalian Iya, belum kami kokoh membenahi diri. secara Oke, sempurna itu. oke. Kami Benahilah membenahi diri, kalian sadari diri. Benahi Kalian adalah setan. Biar Masing-masing kita kalah sadar, sama oke? setan tuh. Ngomongin Masing-masing setan, kita tapi kalah sadar. sama setan tuh. Setan nggak Masing-masing diberi kita IQ sadar. Kalian sadar tuh. bahwa kalian setan. Kalian yang Kami diberi sadar bahwa IQ, kami adalah oleh manusia kuasa yang selalu kalian. digoda oleh Tapi kalian. kalian masih kalah sama Oke? setan tuh. Aneh kan? Kalian manusia yang berlogika tapi kalah sama setan tuh. Yang salah Berarti itu kalian, Anda sudah bukan ngakui setan. diri Anda setan. Yang salah itu kalian. Berarti Anda bukan sudah setan. akui. Oke, tunggu. Berarti Anda sudah akui kalian setan. Ya, Bang Bibi udah selesai. Udah selesai, biar gantian ke Bang Juma. Oke, jadi ada pengakuan nih. Silakan Bang Juma. Iya. Anda sudah ngakui kan? Aku nggak ada pengakuan, Makanya cuman aku ikut gaya bicaranya Makanya kalian. Al-Quran Kalau bicara soal menuntun aku Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yazurruhum. Wa kana al-kafiruna ala rabbih tapi aku zahira. ikut gaya otaknya. Dan mereka menyembah selain kepada Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Perlu saya insir. Nah, sekarang mereka menyembah manusia. Apa manfaatnya menyembah manusia? Apakah Yesus pernah mengatakan aku maha kuasa, aku maha berkuasa, aku maha segala-galanya? Pernah Yesus berkata begitu? Tak ada. Oke? Oleh karena itulah saya katakan Islam harus membentengi akidahnya dengan serangan-serangan setan. Karena setan menurut Al-Quran itu dari dua golongan. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin disebut iblis, dari golongan manusia disebut kafir. Setan itu ada dua golongan. Sekali lagi, setan itu ada dua golongan. Yang pertama dari golongan jin, yang kedua dari golongan manusia. Golongan jin adalah setan, golongan manusia adalah kafir. Dua golongan ini senantiasa mengajak manusia untuk menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi. Itu fakta. Bagaimana dalil kitabnya orang Kristen? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah setan. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh bumi, seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penipu dan pembohong dan antikristus. Siapa yang pergi ke seluruh dunia yang mengajarkan Yesus bukan manusia tetapi Tuhan yang datang jadi manusia? Hanya Kristen. Demikian. Oke ya, tadi ada pengakuan dari Bang Baby ya. Kalau bisa ganti-gantian ngomong Bang, jangan ditimpa-timpa gitu. Jadi ada pengakuan bahwa iya yang salah tuh umat muslim karena mau tergoda ya. Tadi Bang Baby mengatakan kenapa umat muslim mau digoda sama setan ya. Ada pengakuan jujur. Mungkin dari Bang Sarang kita melihat apakah Anda setuju dengan perkataan Baby bahwa orang Kristen itu memang setan yang menggoda manusia, atau Anda berbeda pendapat? Saya tidak Allah SBT, sorry tak tangkap ini. Dalam Maryam 83 justru Allah itu yang mengutus setan-setan. Maryam 83 Allahnya mengutus setan-setan. Ini lagi siapa namanya, lupa aku namanya. Apa namanya, lupa. Ya mungkin silakan Bang Sarang. Iya, tadi saya sih tidak sepakat, tapi bukan itu maksudnya. Yang nggak apa-apa kalau di agama kami itu yang penyesat itu adalah orang yang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan, begitu. Itu dari saya kalau menanggapinya. Jadi saya nggak perlu panjang-panjang melebar begitu bertauhid, tidak gitu. Karena di kitab kami hanya itu yang ada itu di Yeremia, di Matius, bahwasannya nabi-nabi palsu itu begitu. Itulah dia penyesat begitu. Kira-kira begitu, Abang Hots. Oke, jadi artinya cukup dengan jual Yesus ya, tapi nggak perlu sampai keliling dunia artinya dong.
Bukan kami yang bergerak, Roh Kudus itu yang bergerak kepada person yang manusia. Jadi yang keliling-keliling rayu-rayu orang itu Roh Kudus, bukan abang ya? Kalau yang keliling-keliling itu abangku, kalau kami Protestan tidak ada sistem keliling, itu adalah saksi Jehovah. Oh, abang buang badan ke saksi Yehova. Kalau yang Kristen nggak ada misionaris ya? Adapun tim misionaris itu sudah di luar akal pikiran saya. Saya tidak mau memperdapatkan. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jangan dilupakan itu. Oke, itu Pergilah memang ke ada seluruh tertulis. dunia. Ada tertulis itu Bang Juma di Matius 28 ayat 19. Semuanya itu punya bagian-bagian, tapi kalau saya pribadi, saya tidak perlu genjer kangkung ke sana ke sini, tidak. Iman itu tidak bisa dikocek atau tidak bisa dijual belikan, abangku host. Kira-kira begitu bagi saya, abangku. Oke, Roh Kudus yang jalan-jalan. Assalamualaikum, Bang Farhan, Ahi Farhan. Beliau ini? Iya, Ahi Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat tak bersua, akhi. Lanjut. Wafikum. Insyaallah. Mungkin jawabannya Bang Juma yang jalan-jalan tuh Roh Kudus dibilang, bukan si sarang ini. Bahkan tadi Nggak bisa Bang, nggak bisa. Bahkan Karena dia memang perintah. Host, bukan Roh Kudus yang berjalan-jalan ya. Anda tangkap dulu pembicaraan saya. Yang berjalan itu mengatasnamakan Kristen adalah saksi Jehovah. Tetapi kalau kami Protestan tidak rumah ke rumah berjalan-jalan seperti Anda katakan, tidak abangku. Karena kami sudah tahu yang dikatakan penyesat adalah yang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Antikristus itu yang tidak percaya Yesus itu manusia, Bang. Mana yang benar ini? 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat, tahu penyesat kan? Penyesat, planos, adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristus dan itulah penyesat itu. Umat Islam mengaku Yesus itu adalah manusia, mau sampai kapanpun Yesus itu manusia. Kalau Kristen mulutnya Yesus manusia, tapi iman hatinya, akalnya Yesus itu Tuhan. Itulah yang dimaksud penyesat. Silakan. Itu kan di dalam kekristenan firman yang menjadi manusia. Iya, itu dia menjadi manusia. Saudara-saudara saya gitu. Terus kenapa diajarkan dia Tuhan? Emang udah dari Tuhan, dari sononya, makanya malaikat mengatakan kepada Maria. Ini antikristus itu. Itulah antikristusnya. Enggak apa-apa kalau Anda katakan begitu antikristus, silakan. Itu narasi Anda dan ajaran Anda gitu. Ya itu memang fakta seperti itu. Dalil yang mengatakan itu, Bang. Bahkan di Ibrani 18 nomor 3, Yesus tetap sama, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Berarti Yesus sampai kapanpun dia tetap manusia. Lalu kenapa diajarkan bahwa dia adalah Tuhan kepada orang lain? Baik abangku, tetapi kan faktanya sudah fix di dalam kekristenan dunia, faktanya sudah fix. Yesus adalah Tuhan bagi umat Kristen sedunia. Adapun yang tidak mengakui, itu antikristus itu, Bang. Adapun yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan sebagai Kristen, itu adalah Kristen yang tidak atau mengambil atas nama Kristen doang. Setelah Kristen mengakui Yesus itu adalah Tuhan, dia ke seluruh penjuru bumi mengajarkan orang yang bahkan sudah punya agama untuk menuhankan Yesus yang adalah manusia. Itulah antikristusnya. Kan jelas datanya kan? Saya rasa nggak segitu banget sih. Kita kan sudah lihat, Anda sudah melihat semua. Kekristenan dunia sudah fix, tidak ada lagi abu-abu dan tidak mencari lagi bahwasannya siapakah Tuhan begitu. Sudah fix bahwasannya Yesus adalah Tuhan
di dalam kekristenan dunia, baik Katolik, baik Protestan. Iya, dan itu diajarkan kepada orang lain yang sudah punya agama. Kalau penyampaian-penyampaian yang begitu, abangku, itu hanya beberapa oknum. Justru saya pribadi aja kalau Itu ada justru Anda melanggar kitab Anda sendiri ketika tidak Anda gencarkan kristenisasi. Karena ada perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kan yang selalu digunakan. Jadi harus yang tidak percaya dihukum. Adapun perintah yang Anda katakan itu, Bang Juma, bukan itu diwajibkan bagi orang kekristenan. Yang mau, yang tidak. Saya pribadi Pergilah. aja, saya pribadi Perintahnya ya, pergilah. Saya pribadi aja ya, saya tidak mau mengkristenisasikan agama-agama lain, tidak. Justru saya katakan, Berarti Anda tidak menjalankan amanat. Bukan tidak menjalankan amanah, Bang. Keluarga saya aja belum tentu saya beritakan. Memang seperti itu Kristen, Bang Suma. Iya. Kita tidak di Iya, memang Kristen seperti itu. Tidak ada pemaksaan. Kalau tidak mengimani, kalau tidak meyakini, tidak perlu menjalankan agama yang tidak diyakini atau dipercaya. Seperti Tapi itulah ada Kristen. perintah. Ada Meskipun perintah. perintah, itu tugas dan tanggung jawab setiap pendeta Nah, itu atau dia. Sama aja kan? evangelis atau apologet yang sudah diurapi. Nah, sama Bagi aja kami tidak ada kewajiban. Sudah dijawab sendiri Gurunda? Iya, sudah dijawab. Gurunda, boleh saya izin sebentar, 1 menit, Bang Hos ya. Sehingga memang saudara muslimku semuanya, inilah hebatnya Al-Quran, sangatlah akurat firman Allah di dalam Al-Quran bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ini untuk oneness ya. Terus ada lagi untuk tritungnya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Jadi jelas, yakin nyata, laqad lam ibtida maknanya yakin. Qad ketika masuk kepada fiil madhi, ini untuk saudara muslim, maknanya itu adalah nyata. Litahqiq, yakin nyata. Sangat, ini ayat sangat spesifik gitu. Bahwasanya memang terbukti pada zaman sekarang ini para Kristen-Kristen ada yang memang oneness ataupun tritunggal, dan itu di dalam Al-Quran ada, luar biasa gitu kan. Dan sehingga memang wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Seseorang Itu ketika memeluk selain agama biasa. Islam, Masing-masing iya, kitabnya benarkan. Itu hal iya, biasa. kan? Iya, Nggak kan ada, semua. nggak ada orang punya kitab disalahkan kitabnya, tidak. Bukan Itu hal yang dengar biasa. saya ini Iya, saudara benar muslim. itu Bang Sarang. Bang Sarang, saya untuk Ya, saudara benar muslim itu. jangan kejang-kejang dulu kamu. Enggak, Dengerin saya nggak tadi. kejang-kejang, nggak saya Iya, kejang-kejang. tadi kamu ngomong saya mute, saya dengerin. Kok saya ngomong bentar saja langsung kamu potong? Gimana ini kamu ini? Ya, jadi inilah hebatnya umat Islam ya, saudaraku semuanya. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran pasti akan sesuai dengan kenyataan dan tidak akan meleset sedikit pun, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan Gurunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma. Iya, Silakan. Izin menambahkan dikit ya, Bang Zuma ya. Silakan. 1400 tahun yang lalu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho terhadap Islam sampai umat Islam mengikuti tata cara beragama mereka. Apakah terbukti firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW? Terbukti.
terbukti. Masya Allah. Terbukti. Kita nggak usah bicara jemaat, kita langsung ke pendeta, kita langsung kepada romo saja. Banyak pendeta-pendeta Kristen mengaku sebagai mantan Islam. Banyak, ya banyak. Saya banyak videonya, saya banyak buktinya. Ya, bahkan yang namanya pendeta Petrus mana ada orang Islam yang namanya Petrus gitu. Pendeta Petrus mengaku sebagai mantan Islam. Masya Allah. Tujuan Bapak ngomong seperti itu apa ya? Ya itu yang untuk menyadarkan yang saya Kristen rasakan. ini. Memang Iya, faktanya apa seperti kami Jinak belum seperti ini? merpati, Gini Pak, licik cerdik aku seperti ngomong. ular. Memang banyak yang mualaf dan banyak juga yang murtad, tapi nggak perlu diomongin Pak. Karena kebebasan beragama begini ibu, sebentar, kebebasan begini beragama ibu. Itu udah dijamin Begini, Ibu. undang-undang Pak, nggak perlu. Baik. Nggak perlu Begini ibu, begini ya, begini. digembar-gemborkan di room ini. Kami juga banyak loh orang yang Islam tuh murtad banyak juga. Tapi Begini, kan nggak perlu Ibu. keluar-keluar. Kami itu keimanan seseorang itu kita nggak perlu. Begini ibu, ini kita bicara fakta ya, kita bicara fakta, jangan ngadi-ngadi gitu. Kalau kata orang di tempat saya, nggak usah ngadi-ngadi kau Al-Ayyubi. Kita bicara fakta gitu kan. Nggak perlu digembar-gembor. Seperti ini loh, seperti ini loh. Mata punya telinga tahu kok. Tahu Seperti kalau ini loh. banyak yang mualaf Seperti atau ini yang loh. murtad itu orang tahu. Seperti ini loh Bu. Seperti ini loh ya. Usia saya sudah 37 tahun. Ya, di usia saya yang ke-37 tahun ini, saya tidak pernah mendengar ataupun melihat seorang kiai mengaku sebagai mantan Kristen. Tidak pernah. Tidak ada satupun kiai yang mengaku sebagai mantan Kristen. Tapi pendeta, romo, banyak yang mengaku sebagai mantan Islam. Tahu kenapa Pak bisa kayak gitu? Tahu kenapa sampai kenapa yang mantan ustadz atau kiai itu nggak diekspos itu? Tahu karena kenapa? Karena di negara ini emang mayoritas. Jadi siapapun yang murtad atau seperti kiai atau ustadz Ibu paham, itu nggak bakalan Ibu paham yang diekspos. saya katakan? Ibu paham yang saya katakan? Paham nggak yang saya katakan? Paham, kan dari tadi saya dengar Pak. Saya dengar dengan teliti dari tadi. Bilang apa saya? Coba. Bentar. Mau Anda narasikan itu, mau itu. Kami tidak kaget di dalam Kristenan itu, tidak kaget ada yang murtad. Nggak ada yang bernana. Memang faktanya banyak pendeta mengaku sebagai murtadin kok. Setelah dia bisa baca Quran. Fakta aja. Saya nggak mau narasi seperti anda di dalam room ini. Nggak mau saya. Pendeta katanya pendeta mengaku sebagai murtadin, mengaku anak kiai, baca Iya, Al-Quran tidak bisa. itu Kenapa nggak keinginan malu? Mereka, Pak. Itu keinginan Kenapa nggak mereka, malu kita gitu nggak loh? bisa paksain. Tahu nggak yang Sementara dibilang Ibu, Justru ya. itu. keyakinan Sementara Nggak akan terima karena kamu Iya di Tokped ada. Iya ada, tapi kalau Ya. Maksud saya gini, oh gitu ya. Iya. kan anak-anak kita begitu. Jadi ya konsekuensinya kan salah satu kan harus kita pilih begitu. Daripada anak-anak sengsara, ibu dan orang tua juga yang nggak tahu namanya berumah tangga ini kan harus satu tempat loh ya, gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya sebelumnya saya minta maaf ya jika ada yang kalau urusan menikah itu tentang pasangan dan ada perbedaan agama itu sebenarnya sih melawan diri sendiri, melawan keegoisan antara yang kau cintai, manusia yang kau cintai dan agama yang kau cintai. Hanya itulah yang kamu pilih gitu saja. Jika pasanganmu kamu ajak untuk memeluk agama sama tidak mau, tetap bersikeras, mau gimana lagi? Hanya ada satu pilihan itu. Kau mencintai agamamu atau mencintai orang yang kau cintai. Begitu saja menurut saya.
Ya itu kalau saya sih boleh jadi seperti itu. Tapi kan paling utama kan namanya Kan Yesus adalah Theos atau Yesus Tuhan, mana Bang? Apapun dia yang omong karena dia yang tahu dengan kita. Dia yang tahu, dia yang tahu. Bang, kalau pikiranmu begitu payah Bang, itu namanya imani saja. Harus banyak belajar Bang. Imanin apa yang kita percaya bukan berarti kita harus mengasih tahu orang aku harus begitu, enggak. Loh, enggak begini Bang. Dari mana Anda mengenal Yesus? Dari mana Anda mengenal Yesus itu? Dari mana? Ayo. Ya, lewat siapa? Lewat siapa? Lo kok dari hati? Maksudnya gini loh. Kan Anda itu lahir belum tahu apa-apa. Setelah besar baru tahu Yesus